Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi atau mata pelajaran PPKN. Ya, jangan lupa kalian siapkan bukunya, alat tulisnya. Ya. Jangan lupa juga berdoa sebelum kalian belajar. Baik, anak sekalian, pada materi ini kita akan membahas masalah tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ya. Jadi kita tentu sudah mengetahui bahwa segala tingkah laku serta perbuatan yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, tanggung jawab itu merupakan perwujudan kesadaran kita dalam apa? Dalam melaksanakan kewajiban, ya. Nah, kita sebagai anggota keluarga, ya kan, memiliki tanggung jawab di rumah, ya. Terus sebagai warga sekolah memiliki juga tanggung jawabnya di sekolah, ya. Demikian juga kita adalah bagian dari masyarakat. Maka juga kita bertanggung jawab di lingkungan masyarakat, ya. Jadi punya porsi-porsi tersendiri. Di saat kita di rumah, maka kita punya tanggung jawab di rumah, ya. Saat kita di sekolah, kita punya tanggung jawab juga di sekolah. Dan pada saat kita berada di lingkungan masyarakat, sebagai warga masyarakat, kita juga punya tanggung jawab di lingkungan masyarakat, ya. Nah, di sini sikap-sikap yang perlu kita lakukan, ya, tanggung jawab yang perlu kita lakukan baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Di antaranya, misalnya di rumah, apa tanggung jawabnya kita di rumah? Ya, membantu pekerjaan orang tua kita di rumah. Ya, apa yang kita bisa kita lakukan di rumah. Nah, misalnya saat orang tua kita, baik ibu atau bapak kita melakukan suatu pekerjaan yang memang kita bisa membantunya, maka kita bantu, ya. Misalnya orang tua kalian lagi memperbaiki kendaraan misalnya, ya. Kebetulan orang tua kalian pintar juga, ya, memperbaiki kendaraan, paham dengan mesin-mesin kendaraan misalnya, kendaraan motor misalnya. Nah, bagaimana cara kita membantu orang tuanya? Ya, orang tua kita saat bekerja, tidak perlu kita ikut campur di dalamnya. Artinya ikut juga ngotak-otik, tidak perlu. Nah, kita dengan melihat saja juga termasuk membantu. Nanti kan pasti dipanggil. Misalnya, Adi, ambilkan obeng. Nah, itu salah satu membantu pekerjaan orang tua. Ya, kita ambilkan, ya kan? Dan seterusnya. Yang kedua, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, saat orang tua kita mungkin lagi bersih-bersih nyapu, maka kita juga kalau perlu ikut. Sini Mak, sini Bu, sayang sapu ini. Nah, ya kan? Ada sampah misalnya di kamar kita, ya kan? Kita ambil, kita bersihkan. Ya, setiap bangun tidur kita rapikan tempat tidur kita. Itu salah satu membantu, ya, tanggung jawabnya terhadap kebersihan dan kerapian rumah. Ya, ngelap kaca misalnya, kaca rumah, ya, jendela dan sebagainya, ya. Saat ibu memasak misalnya, ya, bantu misalnya kalian cucikan berasnya, ya, atau kalian yang goreng ikan, atau kalian yang masak sayur, ya kan, menjaga. Nah, itu salah satu tanggung jawab kalian yang terkecil di rumah, ya. Melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik.
Nah, mungkin di rumah kalian ya atau di keluarga kalian masing-masing punya aturan. Maka kalian ya harus melaksanakannya ya. Misalnya aturannya yang ditetapkan pada kalian misalnya setelah sholat maghrib mengaji misalnya. Maka kalian ngaji laksanakan. Setelah sholat isya belajar. Nah, ya sampai jam 9 misalnya. Ya kan dari jam 8 sampai jam 9. Kalau itu kalian lakukan dengan rutin, insya Allah akan bermanfaat. Nah, ini salah satu tanggung jawab kita. Ya, karena kalian diberi tugas untuk belajar di rumah. Ya, yang tadi mungkin sudah belajar online di siang hari, maka malamnya mungkin mengulang atau mengerjakan tugas. Ya, nah itu salah satu aturan yang telah dibuat. Ya, itu di rumah dan mungkin banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bisa kalian lakukan di rumah sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya di rumah. Nah, di sekolah bagaimana? Di sekolah misalnya ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini sudah beberapa bulan kita tidak sekolah ya. Nah, tapi insya Allah nanti kalau sudah pandeminya mulai berkurang, ya mudah-mudahan cepat berlalu ya, sehingga kita semua bisa melakukan pembelajaran di sekolah ya, akan lebih enak lagi, bisa bertanya jawab, bisa bersilaturahmi, bisa bersenda gurau dengan teman-temannya, ya kan? Semangat. Sehingga pembelajaran sekolah bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini langsung mungkin dipraktekkan nanti, ya kan? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mungkin salah satunya adalah piket kelas, ya kan? Nah, yang berikutnya ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Bagaimana sih membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman? Ya, tentu saat kalian belajar, ya kan, di kelas, tidak boleh bermain-main, tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh ribut dan sebagainya. Ini salah satu menciptakan suasana belajar yang nyaman, ya kan? Mungkin juga kelasnya dihias, ya kan? Ada tanaman hidupnya di situ, ya. Mungkin dindingnya digantungi dengan eh, gambar-gambar yang indah dan sebagainya ya, ditata ruang kelasnya sehingga saat kita masuk kelas kita sudah senang ya, kangen pingin berada selamanya di kelas itu ya untuk belajar. Yang berikut adalah melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Nah, ikuti aturan sekolah ya. Misalnya dari segi pakaian, ya kan? Betulnya pakaiannya apa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Ya, ikuti aturan. Jam masuknya, ya. Misalnya jam masuknya jam 7 atau 7.15 sudah berada di kelas atau di sekolah, maka kalian ikuti itu. Ya, jangan sampai nanti tidak mengikuti aturan, ya jam 8 baru sampai di sekolah. Nah, ya atau pada saat kita upacara sudah mulai, kita baru datang. Nah, ini salah satu bentuk tidak bertanggung jawab ya dalam melaksanakan aturan yang dibuat sekolah ya atau yang lain-lainnya. Masih banyak ya menjaga mungkin saat nanti kita masuk ya salah satunya mungkin kalau diizinkan masuk tetap menggunakan protokol kesehatan, memakai masker misalnya ya, cuci tangan dan sebagainya. Nah, tanggung jawab di lingkungan masyarakat, di antaranya apa? Ikut menjaga kebersihan lingkungan. Tuh, buang sampahnya, ya kan, pada tempatnya, pada sudah tempat-tempat yang disiapkan oleh Pak RT-nya misalnya, atau waktu-waktunya, ya kan sudah ditetapkan itu ya. Apalagi adanya kerja bakti misalnya, membersihkan lingkungan sekitar, ya. Nah, harus kita ikuti itu. Ya, jangan sampai kita berdiam diri di rumah ya, tidak mau ikut tahu, tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut ya. Jadi harus kita punya tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar. Nah, contohnya mungkin ada ronda malam, ya kan, jaga malam bergantian. Nah, ataupun
yang lainnya, ada orang yang kita tidak kenal atau ada orang yang mencurigakan. Nah, maka kita berkewajiban untuk menjaganya. Oh, cepat-cepat tuh lapor dengan orang tua kita. Wah, ini kayak ini. Nah, ya ceritakan. Kalau memang itu mencurigakan, ya. Melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, mungkin dalam lingkungan masyarakat, ya, atau dalam RT tersebut, ya, ada aturan-aturan yang memang harus kita ikuti, ya. Misalnya kalau di perumahan kan biasanya ada tempat portalnya, ya. Nah, misalnya apa harus lapor dan sebagainya. Jadi ikuti semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat, ya. Bisa buang sampah, ya. Gunakan plastik, diikat plastiknya, terus memisahkan antara sampah basah, sampah kering, ya kan? Terus waktu pembuangannya kapan yang dibolehkan, jadi tidak semaunya, ya. Jadi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Nah, anak sekalian, ini materi yang kita pelajari saat ini, yaitu tanggung jawab di rumah, sekolah, dan ke masyarakat. Nah, mungkin ini yang eh, sedikit Pak Guru sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bermanfaat, ya. Dan mungkin sedikit banyak Pak Guru harap tentu kalian bisa melaksanakan, mempraktekannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Demikian Pak Guru akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.